Yang saya hormati para wali murid semuanya yang sudah berkenan terawih ke sini. Alhamdulillah pagi-pagi sudah sampai sini. Pasti dari rumah siap-siapnya dari jam kalau 9 tadi jam 9, setengah 9 dan sampai sini berarti setengah 8 anak-anak pasti udah pada mandi dan udah pada makan. Setengah 8. Oh, setengah 8 udah sampai sini, masya Allah. Oh, anaknya berarti setengah 7 tuh udah ready. Setengah 7 udah siap untuk sarapan lah. Berarti masaknya dari subuh. Nah, subuh udah siap masak, berarti nyiapin bisa dari malamnya atau dari sebelum subuh. Masya Allah. Semoga Allah beri berkahan kepada setiap usaha kita setiap harinya dalam mendampingi anak-anak kita. Amin. Pada pagi hari ini kita akan sharing bersama. Nanti harapan saya itu kita diskusi aja bareng-bareng apa yang ibu-ibu semua hadapi kendalanya di rumah. Monggo nanti sharing bersama saja. Nanti ada materinya, tapi nanti coba dirasa-rasa anakku gini gak ya gitu. Karena betul kata Ustazah Hani tadi, parenting dan mendidik anak itu nggak kayak masak langsung jadi, itu enggak. Jadinya tuh nanti jadinya nanti. Jadi kalau ditanya anak TK, di TK bisa apa gitu, nanti kok masih nangis? Ayo memang fitrahnya masih nangis gitu. Memang fitrahnya masih nangis. Justru ketika anak-anak kok sampai nggak berani nangis, nah itu PR besar bagi orang tuanya. Kenapa kok anaknya sampai nggak berani menangis gitu? Justru ketika anak-anak bisa meluapkan apa yang dia emosikan, apa yang dia rasakan, ya betul tadi kata Ustazah Hani juga kan. Kalau kita bisa tuh bilang, wah aku rasa senang banget, kayak mau isuk, gitu bisa. Nah, tapi apa ya mungkin anak-anak pulang sekolah, Mimi, wah aku nggak senang banget ustazahnya, gitu kan nggak mungkin anak-anak kayak gitu ya. Gitu kan pasti sampai rumah bentuk nggak sukanya tuh bisa jadi rewel, capek, bisa jadi apa tuh? Saya pulang sekolah, kalau lagi nggak mood apa? Nggak mau ganti baju, ya, guling-guling, langsung nyari HP ya. Nah, iya, serba salah, nah gitu ya. Nah itu nanti dinamika emosi anak-anak kita, betul. Jadi nanti kita akan coba lihat dari sisi secara psikologi sebenarnya yang dialami anak-anak kita tuh apa. Nah kita nanti coba memahami. Terus karena kita yang sebagai orang tuanya dan kita yang lebih dewasa, maka kita harus beradaptasi dengan anak-anak kita. Bukan anak-anak kita yang dituntut untuk mengerti kita. Mama kesel, ibu tuh capek dari tadi, dan segala macam. Lah anaknya terus dongap ngeliatin doang gitu, orang mau dengar ibunya tuh apa gitu ya. Nanti kita akan sharing bersama. Di sini banyak yang senior, banyak yang putra-putrinya sudah besar-besar. Ada Bu Sas, ada Bu Budi. Sudah kuliah Bu Budi ya? Sudah kuliah, Masya Allah. Gitu nanti bisa saling sharing bersama. Baik, tadi sudah berkenalan. Jadi betul anak saya 3. Yang pertama kelas 6 SD, yang kedua itu sudah meninggal. Gitu. Jadi kadang kalau ada anak 2 apa 3 Bu? 3. Betul 3, tapi yang tertera di kakak 2. Tapi kalau saya mau menuliskan 2 tuh kayaknya yang satu nggak tega. Kan dulu meninggalnya tuh umur 9 bulan di kandungan, HPL kurang 2 minggu, Allah ambil. Gitu. Terus yang ketiga umur 6, kelas 1 SD. Dulu bareng Mas Samil, waktu di PAUD. Zaman Mas Samil mana-mana masih sangudot. Nah, kalau ngelihat Mas Samil sekarang itu keren, luar biasa perjuangan Mas Samil itu. Sekarang udah pinter ya Bu Sati ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah ini sekarang kita akan bicara tentang anak. Kalau dari Islam mengatakan anak itu apa, Ustazah Hani dapat sih jauh lebih keren. Ya Ustazah, anak sebagai ujian ya. Ujian, anugerah, terus apa lagi Ustazah? Fitnah. Iya. Untuk anak-anak kita tinggal bagaimana kita mengenali anak-anak kita. Nah, apakah kita sudah mengenali anak-anak kita? Coba, siapa yang mau tak tanya? Beda, kenapa beliin absen biar aku bisa nunjukkan.
Oh iya, daftar hadir. Terima kasih. Ayo, seperti apa anak-anak kita? Ada yang mau bercerita tentang karakter anak-anaknya? Cung, ayo, siapa? Saya dulu, wes. Anak saya yang anak saya yang kelas 6 SD itu masih penasarannya dengan sistem reproduksi manusia. Masih penasaran tuh yang kelas 6 SD. Kalau yang kelas 1 SD masih dengan segala macam apa dia lagi senangnya? Gravitasi bumi. Kenapa Al-Quran itu dihormati padahal dia cuma kertas nih, kayak gitu kan. Kelas 1 SD. Ini kan buku. Kenapa harus ditaruh di atas? Apa bedanya sama buku yang ini? Itu harus dijelaskan. Macam-macam ya tantangan kita bersama anak-anak kita. Bundanya Umi Aska. Bundanya Mas Aska mana? Oh, Ira. Wah, ini udah langganan. Ayo, seperti apa Mas Aska? Udah kenal belum? Kalau Mas Aska itu apa ya? Emosinya itu naik turun. Naik turun. Maju mundur nggak? Pakai cantik. Kadang kita Pakai ganteng. Kadang saya tuh sebagai ibunya itu kadang kalau dia lagi emosi nggak tahu gitu dia tuh maunya apa, dia emosi itu karena apa. Oh ya. Kadang kan kalau dia marah itu cuma diem, nanti masuk di kamar, nanti satu kamar udah berantakan. Apa aja gitu nanti diberantakin. Nanti kalau udah berantakin itu emosinya turun. Nanti baru cerita. Kadang udah selesai, nanti mau diberesin lagi. Ya nanti lah. Gitu. Tapi diberesin nggak? Tapi diberesin. Oh, Masya Allah. Jadi dia yang memberantaki kamar sendiri, nanti dia beresin sendiri. Keren itu untuk usia TK ya. Iya. Oh ya, baik. Keunikan baru satu kita dengar saja sudah cukup unik. Uminya Mas Hanji, Mas Zafran, mana? Oh iya. Gimana? Ya kalau Zafran itu kalau pas lagi kesel itu kadang ya adiknya yang jadi sasaran. Oh iya, punya adik juga. Kadang mau minjem mainan nggak boleh, ibu ini ada ibu. Ya, masuk ya nanti ada itu. Ya, lalu ibunya Mbak siapa? Mbak Putri ya? Oh Bu, uminya Mbak Estin mana? Oh iya, gimana? Gimana ya? Masih itu suka main. Jadi kalau dikasih tahu suruh tidur siang, itu kata bu ustazahnya apa? Nasihat bu ustazah suruh bobo siang. Nggak mau. Ya udah itu main. Main. Ya. Oh iya. Suka. Saya pernah Bu ngeluhin itu juga sama waktu saya ikut apa? Waktu itu ikut parenting nasional gitu ya. Ada bilang, anak saya tuh suka aja main. Kalau udah main bosenan, kalau udah bosan ditinggal terus sewel gitu. Terus saya tuh dimarahin sama pembicaranya. Ibu mau anaknya suruh nurut nggak mau main. Ibu nggak apa-apa anak itu main. Lebih baik anak kecil-kecil main daripada anak yang sudah besar tapi saat kecilnya dia kurang bermain. Jadi ketika besar tanggung jawabnya dianggap sebagai main-main gitu. Itu ada tuh yang pendapatnya kayak gitu, tapi memang betul dan itu terkoreksi di anak-anak yang ketika masuk SD itu usianya masih sangat muda. Nanti ketika di kelas 4 atau kelas 5 saat dia sudah butuh komitmen lebih serius, itu cenderung gimana Bu Marni pengalamannya? Guru SD itu juga ada satunya ya? Ya kan Bu Marni? Guru SD itu juga kan ya? Nah itu biasanya tuh gimana Bu Marni? Pernah ada pengalaman? Anak saya itu ada SD-nya karena utama di Mbak Musna itu dan awalnya dia itu belum bisa baca dengan lancar itu ya. Terus saya jarang-jarang ngajarin dia bisa baca sendiri itu di kelas 3. Jadi ketika anak-anak pertama kelas 2 ke kelas 1 itu peringkatnya bawah gitu, ini elek banget itu nggak apa-apa. Terus nanti lama-lama ketika kan dia terus saya belikan bis itu
dia akhirnya mau membaca buku-buku bacaan yang saya belikan, tapi buku-buku yang pelajaran itu jarang dia baca. Tapi alhamdulillah ya peringkatnya semakin kecil itu angkanya itu. Karena dia lebih suka mendengarkan. Nah, berarti udah dapat metode belajarnya. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang anak-anak fitrahnya di TK ya memang fitrahnya bermain. Kalau tadi kata Ustazah Hani nggak bisa tuh langsung tulis ini huruf A, ini huruf B. Tapi memang untuk bisa sampai A sama B itu ya akarnya yang dikuatkan. Nulis kalau ada istilah sangat yang terkenal tuh Montessori. Montessori itu menstimulus motorik-motorik dasar anak gitu. Jadi untuk bisa bikin huruf A, anak tuh harus dikenalkan simbol. Oh ini simbol melengkung. Anak tuh susun gambar melengkung, nyambung titik itu memang tahapannya seperti itu. Nanti agar kokoh gitu, agar ketika SD itu sudah lancar. Jadi ketika misalnya kalau masih TK, anak-anak terus dicecar dengan ABC dan lain sebagainya, itu nanti kasihan. Ketika dia SD, dia akhirnya hafal tapi dia tidak paham pemakaian huruf-hurufnya, dan itu nanti jadinya bingung. Kalau sekarang ibaratnya literasinya jadinya kurang, bisa baca tapi orang mungkin saya dibocor. Nah gitu, jadi memang tahapannya seperti itu. Jadi kalau saya bilang bahasa Jawa apa ya Ustazah? Saya ada pengalaman. Oh ya, silakan. Anak saya mau karena memang kita sebagai ibu baru itu Oh ya, anak pertama anak uji coba ya. Konsep ya, uji coba. Jadi waktu itu konsepnya bahwa anak itu masih kita pertama kali anak itu diajari belajar dari awal berprestasi bla bla bla. Akhirnya benar. Jadi karena mereka memaksakan itu ya, jangan main belajar dulu. Akhirnya membaca lebih dini ya, bertanggung jawab. Maksudnya dia akan melaksanakan tugas sekolahnya dulu. Ya sampai waktu itu kebetulan kan ketika ulang tahun 1 kalau ada di sana. Aku belajar, jadi dia jarang main, dia akan belajar dulu sebelum bermain, tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Akhirnya di SD kelas 1 waktu itu juga di Ulul Albab angkatan ke-4 ya, masih generasi awal di Ulul Albab saat itu, yaitu peringkatnya selalu di atas, di atas. Tapi begitu masuk SMP, nah itu kerja dengan bilang usia bermainnya udah kita ambil ya. Usia SMP kelas 3 dimana harusnya di situ harus dia mulai serius untuk memikirkan kehidupan. Ternyata di situ Keluarnya di masa situ. bermain gitu. Iya, jadi izin, Ma, aku mau main. Kemana? Ke Jogja. Sama siapa? Sama teman perempuan itu ada satu geng gitu ya, sama Hade, sama namanya, sama Nisa, sama ini gitu. Mau ngapain? Mau jalan-jalan? Kemana? Ke shopping, ke Gramet gitu ya, baca, terus jalan-jalan aja gitu. Jadi ya nggak butuh sebenarnya, 50 cukup kok. Pramek, bolak-balik 16.000, nanti kalau lapar bisa makan, beli gampang ya, murah-murah gitu. Jadi nggak butuh sama banyak. Dan itu agenda tiap Sabtu. Kalau Sabtu itu dia jalan gitu. Sampai akhirnya SMP kelas 3 waktu itu udah deg-degan. Kamu itu mau kemana? Karena saat itu memang masih jarang pondok pesantren gitu nih, masih ini. Jadi kita mendidiknya ke sekolah sekolah unggulan ya, sekolah unggulan waktu ada SMP 3 dan SMA 1. Kamu mau kemana? Mau ke SMA 1. Padahal waktu itu mulai ketika kelas 1 SMP itu sudah mulai turun. Jadi kalau di SD itu peringkatnya selalu 3 besar mulai turun. Itu di SMP itu peringkatnya Pak, 2 dari bawah. Jadi sudah nggak ada semangat belajar. Tapi dia begini, kamu ketika ditanya mau kemana, mau SMA 1. Nah kalau nggak belajar gimana bisa masuk SMA 1? SMA itu pakainya NEM. NEM itu hanya 4 mapel yang kita perjuangkan. Dan itu nanti kuncinya di kelas 3. Jadi kelas 1, 2, 3 main nggak masalah. Kan yang penting naik kelas. Kita jadi orang tua itu senam jantung. Nah, itu kalau sebenarnya anak-anak remaja tuh begitu tuh. Iya, senam jantung. Tapi itu akhirnya saya biarkan. Aku mau masuk SMA 1, lihat aja nanti aku pasti bisa masuk kok. Dia bilangnya gitu. Oke, Umi tunggu hasilnya. Ternyata di kelas 3 itu, karena memang dia bidikannya ke sana, jadi pada saat momen-momen ujian itu dicari nggak ada, karena memang anak fokus di tempat sepi, kemudian nggak ada keramaian, masuk di belakang almari belajar, dan nggak butuh waktu lama. Dan ternyata begitu nilai ujian keluar, karena dia peringkatnya kan ya, sampai ya itu teman-teman juga heran, yang 5 besar di kelas pun dia kesalin gitu. Jadi hampir nyaris hampir 9-10 itu akhirnya
kos di tempatnya begini kesurutan gitu sampai masuk sana. Dan itu masih berlanjut sampai SMA. Di SMA 1 yang saya gunakan memang persaingannya seperti itu peringkatnya sama Bu, untuk yang beda sama yang kos di Ida. Kos di Ida itu yang nomor 2 lebih tertata, dan dia memang masuknya SD sudah lebih tua umurnya. Kalau yang kakaknya kan 5 tahun sudah masuk SD, ya usia muda. Nah terus begitu di SMA sama peringkatnya, 2 dari bawah. Kalau sudah hampir apa, ini mama sudah ganteng begitu, kira-kira berapa begitu. Wah, nanti kalau teman-teman maunya jangan kasih lihat. Kenapa? Aku malu. Karena suruh di peringkat bawah. Tapi ketika ditanya, masuk perguruan tinggi itu nggak harus lewat jalur apa? Jalur SBM bisa kok. Aku bisa nanti lewat jalur SBM ujian, dan aku pasti bisa masuk PTN. Gitu. Ya benar ya, begitu dia ini santai juga di SMA dan santai banget. Yang penting itu, tapi nilai-nilai kunci yang bisa untuk masuk perguruan tinggi dengan nilai pokok gitu dari fisika gitu ya, itu dia bisa prioritas gitu loh. Jadi hanya itu aja, yang lainnya itu sejarah, olahraga, KKM cukup gitu. Jadi nggak penting, peringkat itu nggak penting gitu ya. Tapi akhirnya begitu sampai di ujungnya itu dia didikan untuk masuk SBM, saat itu STAN lolos. Tapi nggak lolos ujian kesehatan ya, karena aku nggak mau jadi PNS gitu. Terus akhirnya masuknya di UNDIP. Jadi memang ketika masa kecil itu kita setting apa yang kita mau, kalau dikekang. Terus tadi memang untuk anak pertama sudah saya kekang, nggak boleh main asalkan sudah belajar, boleh main asalkan Sharing nih, kalau waktu kecil dikekang gimana Bu Budi? Ya akhirnya meletusnya di SMP dan SMA. Masa bermainnya dia ambil, dia minta maksa dari kita, padahal di situ kita udah ditekan karena sudah mulai harus melakukan itu ya Bu. Terima kasih Bu Budi atas sharingnya, Masya Allah. Ini udah bukan lagi teori tapi udah langsung dialami oleh beliau sendiri. Betul, jadi memang hasilnya itu memang tidak sekarang, dan ketika hasilnya sekarang mungkin kalau untuk orang tua lega, terus pokoknya nyedel ayam tracknya 3 besar, saya kata takut kompornya pada track yang benar gitu. Tapi ketika rasa emosi dasarnya itu, kebutuhan emosi dasarnya untuk bermain, untuk bersosialisasi dan lain sebagainya tidak terpenuhi, maka itu akan tetap akan muncul kebutuhan tersebut ya. Nah ini ada ini salah satu teori psikologi tentang psikologi sosial yang dicetuskan oleh Bapak psikologi sosial namanya Erik Erikson. Nah ini perkembangan kita sebagai manusia. Ini sengaja ditampilkan sampai dia sepuh-sepuhnya. Nah, anak kita ada di mana? Ini kalau 0 sampai 18 tahun, 18 bulan kayak di Dede Putih. Dia masih belajar tentang percaya dan tidak percaya. Oh kalau aku nangis, aku langsung dipegang. Nah berapa dia percaya? Makanya anak kalau nangis kalau pegang tuh nitain itu, oh sama ini saya mau, sama ini mau gitu. Belum sampai 18 bulan, lalu 18 bulan sampai 3 tahun. Nah ini otonomi antara rasa kepemilikannya, terus ada rasa malu dan ragu-ragu sampai umur 3 tahun gitu. Jadi umur 2 sampai 3 tahunan lah, 1,5 gitu. Dia sudah mulai malu, makanya udah mulai kadang nggak mau diajak, nggak sama semua orang dia mau, nggak sama semua orang dia mau ditinggal gitu, karena ada rasa itu tadi, ada malunya, ada ragu-ragunya gitu ya. Nah ini fase anak-anak kita dari fase sini, fase inisiatif, ada inisiatifnya tapi juga nanti bertabrakan dengan rasa bersalah 3 sampai 5 tahun. Kenapa ada rasa bersalahnya? Karena mulai bertemu dengan peraturan-peraturan gitu. Nah ini anak-anak kita, misalnya Mas Aska ya? Siapa tadi? Iya, Mas Aska. Mas Zafran misalnya. Dia punya inisiatif tuh nyayang adiknya, tapi ternyata cara dia nyayanginnya itu di luar kebiasaan kita sebagai orang dewasa, punya cara sendiri gitu untuk menyayanginya. Maka di situ nanti kan ibunya bilang nggak boleh kayak gitu, nggak bisa ada rasa masalahnya bertabrakan gitu. Nah ini fase-fase 3 sampai 5 tahun, fase Gafa, apa lagi? Ya anak-anak kita fase di sini, anak-anak TKA gitulah.
sudah ada inisiatifnya, tapi itu bertumbukan dengan peraturan karena dia mulai mengenal peraturan-peraturan di sekitarnya. Nah ini nanti kalau udah masuk SD, sudah masuk masa pertemanan dan lingkup-lingkup skup teman-temannya. Ya, jadi secara perkembangan psikologi sosialnya ini yang dialami oleh anak-anak kita. Biar apa? Kenapa kita harus memahami ini? Biar seperti tadi judul tadi, nah ini judulnya kita kan, memahami perasaan anak dan menjadi orang tua yang bijaksana dalam mensikapinya. Jadi kita pahami dulu nih perasaan anak-anak kita tuh ternyata begini. Sedang ada di fase ini. Inisiatifnya sedang muncul, anak-anak kan kayak ini tadi. Ustazah Eda, lagi maju di depan, Ustazah Eda, gitu dalam tengah pagi. Colek-colek itu inisiatifnya muncul gitu. Tapi juga kadang berlawanan dengan peraturan-peraturan yang kita bentuk, adabnya, makannya harus duduk, minumnya harus duduk, begitu ya. Oh, Ya, biar jelas apanya. Ya. Udah, terus ini yang ke bawahnya apa? Nah, ini fase ibu ada di mana, Bu? Ini kita intermezzo sebentar. 21 sampai 39. Saatnya waktu kedekatan dan intimasi dan isolasi. Jadi kadang ingin berteman tapi juga kadang privasinya harus terjaga. Yang masuk usia 40 tahun, generativity dan stagnation. Ini mulai dia mulai menancapkan, memikirkan generasi-generasi selanjutnya di bawah dia, nanti bagaimana nasibnya. Aku ya gitu. Ini merasa besok kalau aku sudah tua dan lanjut, apakah aku akan stuck seperti ini saja, sudah masuk fase-fase itu. Ini udah 65 tahun ke atas. Ini teori perkembangan psikologi sosial. Nah, anak kita ada di 3 sampai 5 tahun ini. Di sini yang masa-masa inisiatif dan rasa bersalah itu tadi. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi pada tahapan ini anak-anak kita itu apa yang dia rasakan itu mulai berkembang secara fisik dan intelektual. Secara fisiknya karena ada inisiatif itu, maka terkadang ada anak-anak yang penasaran dengan alat kelaminnya dipegang. Ada yang pernah? Nggak pernah? Aman anak-anak? 3 tahun mulai aman, maksudnya misalnya dia mulai tentang fisik ya, kita bicara fisik, misalnya ketika ada laki-laki sama perempuan misalnya melihat punya adiknya kok pagi itu kan penisnya ereksi gitu ya, kalau anak-anak tuh kok ini kok beda sama yang bentuknya semalam, nah itu biasanya mulai ditanyakan gitu. Atau kalau yang punya laki-laki dia akan bertanya, kok aku pagi kayak gini, malam kayak gini gitu, bentuknya berbeda. Atau yang perempuan nanya, dulu anak saya umur segini, yang perempuan itu dia penasaran, kalau anak laki-laki itu kalau pipis gimana sih bunda gitu, sama karena di rumah waktu itu dia belum punya adik umur segini. Kayak dicari, ayahnya mau ke kamar mandi itu diikutin. Aduh, bahaya. Tapi nggak ada, karena waktu itu semua perempuan yang laki-laki sampai akhirnya ada adik yang laki-laki, nah baru dia terpuaskan jawab, ini yang laki-laki pipisnya begini-gini. Ya. Jadi memang sudah mulai ini inisiatifnya mulai tinggi anak-anak itu. Nah pada tahap ini inisiatifnya terkadang timbul saat anak berinteraksi, bermain, gitu ya, menciptakan permainan, melakukan aktivitas, teriak-teriak apa segala macam. Nah itu berarti wajar. Maka ketika tadi anak-anak senangnya main, ya memang fasenya lagi di membangun inisiatifnya itu. Ketika ngapunten misalnya dikekang seperti tadi, maka inisiatif itu akhirnya tidak maksimal gitu. Keluarnya yaitu tadi saat sudah tergantung anak itu meletusnya kapan, ngeteknya itu kapan gitu. Gitu ya. Nah terus maka di fase ini PR kita apa? Dari sehat, alhamdulillah. Maka di fase ini penting bagi kita untuk anak-anak itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan rasa inisiatif dan kapan ingin bekerja sama dengan orang lain. Nah, apabila fase ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan rasa itu tadi frustasi, bersalah, mengambil tindakan atau bahkan ketidakpedulian. Misalnya ketika kita larang, kalau anak-anak umur segini karena rasa ingin inisiatifnya itu besar, ngambilin adiknya minum misalnya,
sambil bawa, kita ngeliatnya udah deg-degan, takut tumpah kan, dibantuin. Kalau kayak waktu saya di rumah Ustazah itu, putrinya wafat, kalau mau buka sedotan nggak mau dibantuin, kalau dibantuin dia Ulang. kalau dibantuin ngambil yang baru lagi ya, apa ngambek jadi Dia ambil lagi yang baru, Bu. Diulang lagi. betul-betul nggak mau dibantuin karena ya itu kadang kita ngeliatnya iya aneh bener kayak gitu, enggak, karena memang inisiatifnya itu yang inisiatif fitrah, inisiatif ini yang jangan sampai kita matikan karena inisiatif itu mahal. Bayangkan remaja-remaja yang tidak punya inisiatif, longo, ada kotoran di depan diem aja, bisa jadi mungkin ketika dia mau berinisiatif selalu dipotong, dikat gitu. Sehingga PR-nya itu dari sekarang, gitu ya. Nah itu jadi tantangan kita sebagai orang tua biar agar bisa memahami emosi anak yang memang sedang inisiatifnya sedang gemes-gemesnya itu. Inisiatifnya tinggi, tapi anak juga belum tahu tentang peraturan, sehingga harus ya itu perjuangannya itu di situ, perjuangan orang tuanya itu di situ, gitu ya. Jadi anak pada saat fase ini, apabila anak-anak diberi kebebasan tanpa dicampuri seperti itu, memilih aktivitas yang bermakna, nah itu jauh lebih baik. Kalau nanya ke anak-anak bagaimana seharusnya, alih-alih kita bilang nanti habis ini mandi, makan itu, tapi kita bisa kasih pilihan untuk memancing inisiatifnya itu agar tidak mati, agar inisiatifnya itu tetap terpupuk. Misalnya adik nanti mandinya habis adzan atau sesudah sebelum adzan atau sesudah adzan gitu misalnya. Jarum panjang di angka 6 apa jarum panjang di angka 12 gitu. Nah itu kan pilihan tetap di kita, tapi anak-anak diberi kesempatan untuk memilih, maka nanti inisiatifnya dia akan terbangun. Aku mandinya, adik mandinya habis dede, habis kakak, mas mandinya habis Umi mandiin dede apa Umi sebelum mandiin dede. Nah itu nanti keluar tuh inisiatifnya di situ. Oh aku mau mandi jam segini, gitu ya. Nah ini pertama. Jadi memang anak-anak ini yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Terus tadi kalau dibilang main terus lagi marah, frustasi dan lain sebagainya gitu, maka itu PR kita untuk mengarahkan. Nanti akan ada cara. Jadi anak itu dikenalkan macam-macam emosi. Nanti dibilang macam-macam emosi. Terus dia dikenalkan cara mengendalikan emosi dari dirinya sendiri. Jadi anak dibiasakan untuk mengendalikan emosi itu dengan dirinya sendiri. Jangan bergantung dengan sosok, walaupun figuritasnya masih tinggi. Misalnya kalau anak mereka kan lagi nangis, maunya sama ustazah siapa gitu ya. Sama ustazah ini baru diem, gitu. Maunya digendong ustazah ini, tapi memang usianya sedang figuritasnya tinggi. Nah, untuk mengimbangi itu, kita mengajarkan anak biar, kalau nangis, kita ajarkan dulu nih, gimana biar dia bisa berhenti menangis dengan dirinya sendiri. Ini ya, ini adalah tahap perkembangan sosialnya dari psikologi sosial. Nah, ini adalah perkembangan kognitif anak kita. Nama tokohnya ini tokoh psikologi kognitif. Saya diajarin dulu sama dosen saya tuh jadi Jean Piaget. Dulu, nah aku bacanya Jean Piaget. Siapa tokohnya? Jawa banget ya. Jawa banget ya Piaget gitu. Ujian lesan. Psikologi kognitif. Siapa tokohnya? Itu Bu yang Piaget apa gitu. Piaget gitu. Oke, Jean Piaget. Gitu ya. Nah, ini tahap perkembangan operasional ya. Ini adalah bagaimana perkembangan kemampuan anak-anak kita. Bukan tentang emosinya. Kalau tadi kan lebih ke psikologi sosialnya, ke bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman. Kalau ini kemampuannya atau kognitifnya. Nah, pada usia 2-7 tahun itu belum memahami pengertian operasional. Dalam pengertian operasional itu dalam arti soal-soal yang rumit biasanya diberikan contoh, misalnya soal cerita. Nah, anak-anak dengan soal cerita itu belum paham, sehingga harus wujudnya konkret. Kalau nyuruh adek ayo salat nanti Allah marah gitu. Nah itu tuh masih abstrak banget bagi mereka gitu. Lalu mereka ayo salat nanti dikasih kesenangan yang anak itu jadi tahu gitu. Gitu ya. Terus di sini, nah ini anak bisa untuk manipulasi simbol merupakan karakteristik esensial dari tahapan ini. Nah makanya tadi yang Ustazah Hani bilang
membentuk lingkaran, titik karena di fasenya memang ada simbol-simbol yang sederhana yang anak-anak bisa pahami. Terus perkembangan bahasanya sudah sangat pesat. Terasa ya Bu ya, saat anak nggak bisa ngomong sampai ketika udah umur 3 tahun, 4 tahun jadi tambah cerewet apa enggak? Jadi tambah ngomong. Udah bisa marahin ibunya? Udah bisa ngebalik kenyataan belum? Anaknya malah Galakan anaknya katanya. Galakan anaknya. diajarin. Ibunya yang diajarin. Waktu umur segini tuh anak saya bilang kalau ada tamu ke rumah, apa tamu ke rumah, minum berdiri, minum duduk gitu kan. Kalau di sekolah dia duduk. Mampu menggunakan gambar simbol dalam berpikir dan memecahkan masalah. Nah ini gambar-gambar sederhana tadi itu dalam huruf, dalam angka dan lain sebagainya. Terus pemikirannya terbatas dalam beberapa hal penting dan masih bersifat egosentris. Jadi pada saat umur-umur anak kita itu memang pola pikirnya, kemampuan berpikirnya itu egosentris. Egosentris itu apa? Belum bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Pokoknya ini punyaku, ini punyaku. Pokoknya aku mau begini. Saya ingat sekali waktu saya kesini ketemu uminya Mas Zafran, untuk membujuk Mas Zafran masuk kelas tuh, muternya tuh ibarat kita mau ke mana? Kita mau ke Sole, itu muternya tuh dari kesini, lewat sana, lewat Jono, lewat mana, putarnya pelan-pelan banget. Baru akhirnya Mas Zafran itu mau masuk gitu. Karena ketika dipotong sak-saknya tiba-tiba langsung saat itu juga, itu akan bisa ada untuk berpikirnya. Karena apa? Karena memang masih fasenya egosentris. Pokoknya ini punya aku, ini umiku, ya gitu nggak kayak punya adik. Ini umiku. Oh, ya saya ini umi, Rebutan umi gitu ya. rebutan umi gitu. Kalau dibilang adik nanti kan kakak gantian ya, adiknya dulu, itu dia butuh waktu ekstra itu untuk mencerna tuh butuh waktu ekstra. Butuh waktu ekstra gitu. Ibarat kayak gini nih. Di kotak, kalau kita sebagai orang dewasa kita akan tahu nih. Kita umpetin di sini. Itu di belakang kardus itu ada mouse, bisa gitu ngumpetin. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih berpola pikir egosentris, dia yang dilihat itu cuma yang kelihatan doang menurut dia. Jadi anak-anak yang dibaca ya cuma emosi yang dia lihat dan dia rasakan. Kan nanti gantian sama Umi. Anak-anak melihatnya dengan kok gantian deh sama Umi, ini kan Umi aku gitu. Karena baru sisi emosi kepuasan yang dilihat. Nah itu masih fase egosentris namanya. Nah itu makanya jadi PR banget bayangan kita aja di rumah repot, apalagi ustadzah-ustadzah yang di mainan ini punyaku, ini bola punyaku. Apalagi dia yang minta rebutan. Bu guru, oh bu gurunya Pengen duduk di bu gurunya ya. pengen duduk di bu gurunya. Salah satu indikator sebuah TK itu ramah anak rebutan bu guru. Kalau TK kok gurunya datang, anaknya lari semua pada ngumpet gak mau ketemu, nah itu tanda pada pukul. Suruh pijitin, ayo siapa yang mau pijitin bu guru? Rebutan ya. Rebutan. Nah ini adalah tahap cara berpikirnya anak-anak. Cara berpikirnya anak-anak. Nah ini dicontohkan di sini. Ada gelas yang sama, yang gelas kecil dan satunya gelas tinggi. Padahal air yang dimasukkan itu sama jumlah cc-nya. Tapi ketika dimasukkan dan anak suruh nanya air yang di sini di gelas yang pendek sama yang tinggi, air yang lebih mana yang lebih banyak? Anak-anak tetap menjawab yang tinggi. Karena secara penampakan tinggi, padahal secara cc, mili dan lain sebagainya itu sama. Nah itu maksudnya cara gampangnya berpikir egosentris tuh begitu, belum bisa berpikir yang lebih jauh lagi, masih yang simpel-simpel aja gitu. Nah ini yang terjadi di anak kita secara pola pikirnya ya. Jadi tadi secara perkembangan emosinya dia sudah mulai mau berteman, ada inisiatifnya, segala macam keinginannya itu mulai timbul, tapi bertabrakan dengan peraturan. Makanya anak ketika bertabrakan dengan peraturan, akhirnya dia frustasi, kok nggak boleh sih, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anak-anak jadi rewel, jadi ngamuk dan lain sebagainya. Nah kalau dari perkembangan kognitifnya, perkembangan otak dan lain sebagainya, anak-anak baru berpikir dari satu sudut pandang saja. Nah itu yang terjadi dengan anak kita. Nah bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi dengan anak-anak? Itu
gitu. Jangan anak-anak yang disuruh beradaptasi dengan orang tuanya. Bagaimana? Mbok yo ngerti mama iki wis. Ngertiin Umi dong. Umi itu dari pagi dah Umi capek. Oke, kalau kita kepinginnya anak kita apa? Jangan lari-lari. Pernah tuh ada cerita ketika anaknya mau berangkat TK, berangkat sekolah, ayahnya uminya berpesan, nanti di sekolah ya jangan lari-lari, jangan loncat-loncat, jangan teriak-teriak, jangan itu. Akhirnya janganin itu diungkapin semua, dilaksanakan semua Jangannya hilang di ya? jalan. Ya akhirnya ya dikerjakan itu. Intinya apa? Ketika kita mau menginginkan perilaku apa ke anak, itu yang diucapkan. Misalnya nyebrang nih, anak kan lari ya, seret gitu. Jangan lari gitu. Daripada kita bilang jangan lari, kita stop, berhenti dulu gitu. Itu jauh, anak-anak jauh lebih bisa nangkep apa yang kita maksud daripada kita marah, udah dibilangin gini-gini. Kebanyakan terus kita tanya ke anak kita, Umi marah kenapa? Nggak tahu. Panjangan. Coba deh kalau nggak percaya, coba di rumah. Mana Bu Marni? Gitu ya. Coba tadi maksudnya Umi suruh ngapain? Ngerti. Tapi jadi kalau berkomunikasi dengan anak-anak usia kita di TK ini, apa yang kita harapkan itu yang kita komunikasikan. Adik ngapainnya sambil duduk, tangan sambil berdiri, udah ada kursi, udah ada meja, udah dimasakin, tinggal masak. Itu nggak ngerti. Ngerti nggak? Kenapa nggak ngerti? Gitu ya. Nah ini secara ringkasannya. Jadi apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak kita itu masih masuk masa egosentris yang tadi. Terus figuritasnya sangat tinggi, masih nempel banget, atau disebut juga perilaku attachment, nempel. Jadi dia punya faktor nempel banget sama seseorang. Makanya ketika ibu-ibu dari rumah anaknya nempel sama ibunya, ibu-ibu harus mengenalkan figur ustadzah ke anaknya di rumah. Biar apa? Biar anaknya itu percaya bahwa ustadzah di sekolahan itu bisa sama dia, baik sama dia. Tapi kayaknya berhasil tanpa dikenalin anak-anak dari rebutan di pangku ya. Tanpa dikenalin anak-anak dari rebutan di pangku. Gitu ya. Nah, jadi figuritasnya itu sangat tinggi. Ini sampai kapan figuritasnya sangat tinggi? Sampai masuk SD. Bahkan di SD TK itu masih ada yang nggak mau belajar. Kakaknya itu ya, yang ngefans sama Ustazah Desi. Ini bukan Mas Izzat. Iya, Izzat ya. Oh iya. Di SDTK sudah bertemu dengan guru lain, tidak mau tilawah dan hafalan karena menginginkan hafalan dengan ustadzah di TK-nya. Gitu. Itu kakaknya Mas Aska. Gitu. Dan itu memang figuritasnya tuh masih sangat tinggi gitu. Sama siapa saja masih sangat tinggi. Nah, terus yang selanjutnya memperhatikan dinamika emosi kita. Nanti tuh anak-anak kalau kita lagi marah, lagi sedih ya, apalagi kalau kita menunjukkan kesedihan kita, anak-anak cenderung lebih iba. Karena apa? Karena fase di umur mereka itu fase emosinya tuh memang sedang berkembang pesat. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak usia dini, fase yang terpenting dikembangkan adalah fase afeksinya, fase perasaannya. Agar apa? Agar ketika dia besar, dia memiliki empati. Dia bisa berempati, dia bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang orang lain. Anak-anak kasus-kasus remaja yang kemarin di Purworejo kasus apa ya, yang remaja bukan bakar rumah apa ya, pembakar motor apa gitu, kasus kriminal remaja lah pokoknya. Kenapa seperti itu? Karena ketika ditelusuri ke belakang, kebanyakan itu ketika dia sedang anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi perasaannya dihambat. Dan kalau perasaan dihambat itu apa sih efeknya? Perasaan dihambat. Saya mau sedikit bercerita betapa pentingnya anak-anak bisa mengenali emosinya, itu penting. Beberapa kasus yang ditangani untuk remaja-remaja, misalnya remaja-remaja yang bermasalah gitu, ketika dia datang, Bu Ayah aku mau cerita. Oke, ceritalah nak. Cerita, duduk, terus dia nangis. Kenapa nangis? Nggak tahu. Tapi dia nangis itu nangis sampai sesenggukan, sampai gitu-gitu. Kenapa nangis? Nggak tahu kenapa nangis. Tapi sedih. Nah, biasanya
hal-hal seperti itu terjadi karena perasaan anak ini sudah dimatikan oleh lingkungannya sejak dia kecil. Dimatikannya gimana? Udah nggak usah nangis, cowok kok nangis misalnya, udah nggak usah nangis, gitu aja nangis gitu. Sehingga ketika dia besar, emosinya terhambat gitu. Ya. Ustaz Ferdinand pernah nangis, Ustaz Ferdinand? Bisa nangis nggak Ustaz? Oh jangan nangis di sini Ustaz. Gitu ya. Jadi emosi kita anak-anak itu diberi ruang untuk memberikan emosi, tapi kita harus ajarkan bagaimana cara menangani emosi dengan baik. Terus ada lagi fase tantrum. Ibu-ibu yang anaknya masih tantrum ada? Tahu tantrum ya? Yang masih nangisnya guling-guling, badannya jadi kaku, ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Nggak ada? Oh, alhamdulillah, aku seneng banget udah nggak ada. Yakin? Nanti kalau ada bilang sama Ustaz. Ada. Nggak sering. Karena kalau tantrum tuh sifatnya adalah emosinya yang meledak. Memang sudah betul-betul meledak emosinya. Gitu ya. Nah terus mengekspresikan emosi. Apakah itu emosinya murni atau terkadang coba-coba sebagai alat, ya kan? Sebagai alat. Mau es krim, kok nggak dibeliin? Nangis lagi. Mau es krim lagi. Gitu. Nah itu orang tua harus tahu mana emosi yang murni, emosi yang betul-betul itu fitrahnya anak untuk merasa takut, fitrahnya anak merasa ingin dipeluk, fitrahnya anak merasa ingin disayang. Atau emosi yang sifatnya ikhtiar, nangisnya ikhtiar. Nangisin ya? Iya, nangis-nangisin, ikhtiar. Halo datang, wah ada. Oh aku harus berpikir dia dapat es krim, aku harus ngapain? Nangis, jadi senjata. Nangis dikabulin nih, beliin. Nah besok lagi nangis gak dikabulin, dia naik lagi tuh. Aku tak teriak-teriak. Mau teriak-teriak dikabulin. Nah, besok lagi dia naik lagi, teriak-teriak gak dikabulin, dia naik lagi. Guling-guling. Oh, dikabulin. Akhirnya ketika kita terus mengabulkan anak seperti itu, maka anak akan berpikir, oh berarti untuk dapat es krim aku harus guling-guling. Gitu ya. Gitu. Maka kita harus ngerti gimana yang emosinya dia betul-betul fitrahnya dia. Kita bisa peluk dia, bisa redakan emosinya dia, penuhi kebutuhannya, atau yang emosi itu digunakan sebagai ikhtiar. Nah, kalau anak-anak usia 3 tahun segini tuh masih kadang sering menguji kesabaran ibunya dengan ikhtiar emosi itu. Colek adiknya biar bangun, nanti kalau adiknya bangun aku jadi dipanggil gitu misalnya. Sampai gitu nggak Bu Marni? Iya. Oh iya. Iya tentu. Dia lebih lengkap sama akhirnya karena ketika dia pengen apa jajan terus dia nangis terus dikasih apa yang Anda saya itu dia nggak mau nempel ke saya, mending aku nanti soalnya kan dikasih. Nah itu saya udah kamu nangis cuma ingin dibeliin ini kan, orang nangis gini nangisin seru gitu nggak saya. Akhirnya langsung tuh biasanya dibakarin fitrahmu gitu ya. Nah itu yang disebut dengan memperhatikan dinamika emosi sekitar. Anak akan pintar mencari celah umi abinya atau ada mbahnya, ya kan? Biasanya. Iya. Senjata utama Mbah. Sama saya juga iya. Mbah. Di rumah udah ada ayam, ada mbahnya. Enggak mau makan ayam. Bikin lele, wah banyak nyari lele, jadi ada ayam, ada lele, ada telur, Allah banyak bener, gitu ya. Nah itu, jadi kita harus paham itu orang tua. Tarik ulurnya tuh harus ngerti mana ini yang betul tuh tadi kata uminya Syamil. Ya udah nggak apa-apa, nangis aja. Kamu cuma mau es krim kan, coba aja nangis. Itu tuh jadi senjata yang manjur untuk anak-anak mengerti bahwa tangisan dia nggak bisa jadi alat, gitu. Tapi memang tantangannya adalah ketika ada figur yang lain yang memberikan akses ke situ. Tapi paling tidak anak sudah tahu, oh kalau sama Umi itu berarti aku nggak bisa bohongin. Itu udah ngerti. Itu secara tidak langsung juga menjaga martabat, harkat dan martabat kita di depan anak-anak. Pernah ada kasus yang saya sangat prihatin. Ini berawal dari TK. Mohon izin diceritakan. Jadi ketika anak ini marah, anak ini SD, jadi ketika dia marah,
ibunya selalu dipukulin. Yang saya ceritakan ini, ibunya selalu dipukulin. Anaknya tuh 3 tuh laki-laki semua dan ibunya selalu dipukulin. Dan karena keterbatasan pengetahuan ibunya ya, jadi diturutin. Ketika dipukul diturutin, jadi pas dipukul diturutin. Sekarang anaknya yang 1 SMP, yang 1 SD kelas atas, yang 1 SD kelas bawah. Ketika mereka berantem marah, ibunya masih dipukulin dan ibunya sampai minta tolong tetangga. Itu kan kasihan kalau kayak gitu. Nah kalau sudah kayak gitu ibarat adonan, itu udah bantet, udah diserahkan kepada pihak sekolah. Di sekolah dia pukul-pukul temannya. Kenapa anak ini pukul-pukul temannya? Karena sejak kecil tidak diajarkan untuk menyalurkan emosinya. Jadi pikirannya dia, untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan memukul gitu. Nah, hal-hal kayak gini itu bisa banget kita cegah mumpung anak-anak masih umur 3 tahun, 4 tahun. Mumpung mereka cuma bisa nangis. Terus rampok nangis kayak kata Bu Marni. Terus nangis banget apa-apa. Maka itu akan terbentuk perilaku-perilaku yang akan jauh lebih baik daripada sebagai orang tuanya. Itu banyak kasus-kasus kayak gitu Bu, yang ibunya tuh nggak berdaya di mata anak-anaknya. Lagi mana, seorang dia daripada saya pukul-pukulnya, udahlah saya kasih aja. Kan kasihan kalau kayak gitu. Itu masih SD lah, apalagi nanti kalau anak ini udah remaja, tenaganya tambah besar, masih bisa numpak motor, kan malah bahaya gitu ya. Jadi betul-betul dari sekarang, ayo kita pahami emosi anak kita, disikapi dengan bijaksana, gitu ya. Nah terus ini anak-anak mengelola emosi, ya mengelola emosi. Jika belum maka ini PR bagi kita. Kayak tadi ibunya Mas Aska, itu ketika anaknya masih lempar-lempar maka itu PR. PR-nya adalah tidak melempar-lempar. Coba dicari kegiatan yang lain. Kalau kata Ustazah Aisyah Dahlan itu, anak laki-laki kan energinya besar. Iya. Jadi diberikan fasilitas olahraga di rumah yang itu besar. Misalnya alih-alih dia melempar barang, belikan samsak. Samsak di Shopee itu kan ada yang murah-murah, yang dipompa. Samsak tahu kan, samsak yang untuk pukul-pukulan. Nanti kalau adek marah, lagi sebel, adek boleh pukul ini. Bukan dengan barang. Kalau barang nanti rusak, ya terserah pengujian dengan komunikasi bagaimana. Itu diarahkan gitu ya. Mumpung masih kecil. Tapi kadang saya kan kalau mbak gitu, kalau ada emasnya itu Bapak Rizal, saya suka kasihan sama emasnya. Soalnya pelampiasan dia tuh langsung sama emasnya, dipukul, ditendang gitu. Kalau Mas Aska itu kayak ngerasa nggak puas tentang suatu hal gitu, kadang emosi. Ada emasnya tuh, emasnya nanti yang jadi pelampiasan. Jadi belikan pelampiasan yang buat dia menarik. Karung, diisi pasir, dikasih gambar. Ayo kita gambar di sini. Gambar apa? Misalnya adik lagi marah, apalagi sebel, suruh tulis aja marah, sebel, digambarin gambar muka orang marah, orang sebel. Nah dia suruh di situ. Jadi terarahkan emosinya. Nanti dikasih tahu nggak boleh sama emak sakit gitu. Khawatirnya sampai SD malah susah gitu ya. Nah pada umumnya anak mengkopi atas emosi yang dia lihat dari sekitarnya, Kalau ibunya sering marahnya begini, ngikutin nggak? Ngikutin. Bahaya. Kalau ibunya sering, gimana ya, saya dapat cerita itu. Ibunya sering begini, ibunya sering bilang no, maka anak ikut. Anaknya disuruh tilawah di sekolah, yang baca qiraati, ayo dibacain. No. Ayo dibaca, no. Ayo dibaca, no. No Ustazah, no. Awalnya berarti betul dikonfirmasi ke uminya, betul Bu, memang di rumah no. Jadi anak mengikuti gitu ya. Jadi anak akan berkopi, itulah ya. Itu makanya menjadi ibu tuh kata Ustaz itu ibadah seumur hidup, karena kita betul-betul jadi teladan anak-anak kita seumur hidupnya. Mengkopi apa atas emosi yang dia lihat dari sekitarnya, termasuk ketika memukul, melempar, maka itu akan mudah sekali. Jangankan memukul, melempar, kata-kata, dari kata-kata yang di game. Anak-anak kecil kelas 1 itu ada yang berkata-kata misalnya BANG SAT
mate misalnya, maaf saya nggak nyebutin kata dan gitu apa goblok gitu dan segala macam tuh di terlontar saja gitu ke temannya. Kalau ditanya kenapa kamu nggak gitu, aku nggak sadar kok Ustazah, aku nggak sadar karena sudah terbiasa gitu. Jadi hati-hati karena anak-anak betul-betul mengkopi apa yang dia lakukan. Siapa yang benjol? Ini lalu bagaimana cara kita orang tua mensikapinya? Kalau tadi kita sudah berbicara tentang anak-anak kita, sekarang kita berbicara tentang diri kita dulu sebagai orang tua. Ayo kita bicara tentang diri kita. Nah, kenapa orang tua cenderung marah saat anak menunjukkan eksistensinya? Kenapa kadang rasa sabarnya kita berkurang? Satu, kita stres karena adanya stresor. Stresor itu hal yang membuat stres. Apa saja itu? Nah, ini ada layer emosi lain. Layer emosi itu lapisan-lapisan emosi yang terdalam. Setiap kita pasti punya lapisan emosi. Apakah itu diabaikan oleh suami misalnya, diabaikan oleh mertua, dibanding-bandingkan. Nah itu maka, terus dirasa menjadi orang yang nggak penting, nggak dianggap. Kita udah beres-beres rumah seharian, tiba-tiba ada tetangga masuk, wah berantakan teman omai gitu misalnya. Terus kalau nggak berantakan malahan bahaya ya benar ya, apa sakit apa orang itu teman omai. Ada perasaan emosi lain, tidak berdaya, sehingga kita sedih dengan emosi, dengan masalah kita sendiri. Akhirnya ke anak pun kita jadi toleransinya berkurang atau sabarnya berkurang ya. Tambah beban tanggung jawab. Yang tadinya anaknya baru satu masih bisa hahaha hehe. Oh anakku 4 sehat 5 sempurna semua dari pagi sampai malam terpenuhi. Anaknya 2, udahlah yang 4 sehat aja lah ya, susu gampang lah ya. Nah anak sama tempe. Nanti ada anaknya 3, udah tambah lagi tanggung jawab di tempat yang lain. Bos yang penting mangan iso mangan dhewe kan Mas Sandra. Gitu ya, tambah beban bertambah tanggung jawab gitu. Nah ini ketika tidak tersikapi dengan baik, bagaimana diri kita untuk menghadapi itu, maka bisa jadi lebih emosi ke anak-anak. Perubahan mekanisme tubuh, PMS. Ibu-ibu kalau mau PMS, berasa kan? Kalau lagi moments, lagi PMS, lebih terasa sumbunya jadi lebih pendek nggak Bu? Esmosi. Coba bayangin Bu kalau Ustadz yang di sekolahan, coba kan nggak mungkin Ustadz bilang anak-anak Ustadz lagi PMS. Dekat-dekat kan nggak mungkin ya. Ya itu makanya dia ada perubahan mekanisme tubuh, terus belum mengenali anak secara keseluruhan. Nah, ketika kita sudah dirasa misalnya kita agar lebih bijaksana dalam menghadapi anak-anak, ketika kita terasa sumbunya lebih pendek, kok aku sumbunya pendek ya kayak tapi aku tahu si anakku ini lagi masa inisiatifnya besar, inisiatifnya sudah besar, tapi kok aku sumbunya pendek. Maka cepat kita koreksi dirinya. Apa yang terjadi sama diri kita? Oh, apa aku lagi capek? Apa aku lagi sebel? Apa aku lagi kesel? Apa aku lagi kemerungsung dan lain sebagainya. Maka jangan ketemu anaknya dulu. Dalam arti jangan ditanganin. Waktu itu saya kasih contoh, ibu-ibu kalau lagi sebel, anaknya diselesain dulu, ditangani dulu atau dibiarin dulu Bu? Minum dulu emosi kita yang tenang, minum dulu emosi kita yang tenang dulu baru hadapin anak. Iya betul, emosi kita yang tenang dulu baru hadapin anak-anak. Gimana Bu? Yang baju kuning yang jilbab itu kayaknya ngomongnya pakai bros. Gimana Bu? Pakai bros. Kok Mas gak usah mau cerita, wah ini kayaknya dalam emosinya. Kalau Ibu gimana Bu pengalamannya? Jadi anak itu kalau dimarah dia bilangnya marah dia aja gini, nggak mau bangun gitu. Itu di depan pintu aja gitu. Terus kenapa? Nggak apa-apa, kata ini nggak mau ngomong. Yang usia ini? Iya, diem aja di depan pintu gitu. Iya, gini aja. Terus ngomong gini, kalau mama begini tuh jangan begitu ya, katanya gitu.
Nah kalau kayak gitu coba dipeluk mau nggak kalau kayak gitu ditawarin dipeluk? Ya kadang mau kadang nanya gini, mama kalau kanan tugasnya apa katanya, kalau kanan kiri apa katanya. Terus orang kanan gini-gini, ya nulis, ya buat makan, buat belajar, pegang musik, yang kiri juga suka bantu, tapi yang kiri kadang-kadang ya tugasnya di belakang. Oh gitu sih mak katanya gitu. Jadi dia nggak puas dengan jawabannya dikasih maknya. Diam gini kalau mama. Oh kalau nggak puas diem gitu, berpikir gitu ya. Kok gitu sih jawabannya, mungkin gitu seperti nggak puas. Kalau kayak gitu gimana biasanya Ibu? Ada solusi? Ya deh ntar mama nanya sama ustazah deh aku bilang gitu, terus dia baru bangun. Iya gitu mak nanya ya, katanya iya aku bilang. Oh iya, kayak udah. Kan mamanya nggak sekolah, nggak pinter kan. Atau bisa cari di ini, main HP nggak anaknya di rumah Bu? Iya kata. Oh kalau main HP cari bareng di YouTube apa tugas tangan kanan, apa tugas tangan kiri, kan ada kartun-kartun Islam itu. Dicari nanti dibahas bareng. Oh ternyata tangan kanan ini. Gitu. Itu wajar kok buat anak-anak kayak gitu. Justru itu cerdasan pikiran tanya. Sampai hal kayak gitu dipikirin. Kasih panjangan tuh begini. Kok nggak enak ya kayak di sekolah katanya. Oh nggak enak kayak di sekolah oh. Makan bareng di sekolah soalnya ya. Berarti dari sekolah Biasanya kan dikasih jus ya, dikasih jus di rumah. Jauhnya mateng mati ya, ayo bisnis bareng. Wah, beda ya rasanya enak di sekolah. saya kan di sekolah Budesa kata Adam, jamunya enak. Kalau di rumah katanya nggak enak, pakainya apa sih ya? Enak bareng-bareng ya. Jadi Pulang kan bareng-bareng. Iya. Ya gitu ya Ibu. Jadi terima kasih Bu sudah share. Jadi itu kita tahu apa yang kita alami untuk ketika menghadapi anak-anak. Apakah kita sedang ready emosinya atau tidak? Waktu itu pernah dicontohkan. Kalau saya kalau lagi pernah anak lagi masih kecil, ya berantakan dia budari ya sama anak-anak ya. Tak tinggal bikin metak minum dulu, macet pokoknya semua pintu dikunci biar aman, terus menenangkan diri dulu. Bu itu minum teh, bu itu apa, pokoknya minum air putih, pokoknya minum teh. Tapi ada juga waktu itu ibu-ibu lain tuh yang sharing, Bu Ayi kalau saya cenderung malah anak-anak tak bawa ke alun-alun. Terus abis gitu pokoknya saya bawa minum tuh dari rumah, bawa teh apa bawa apa di tempat botol minum, anak-anak tak bawa ke alun-alun, saya duduk. Terus anak-anak tak lepas, biarkan mereka lari-lari di alun-alun, yang katanya saya kelihatan itu anak lari-lari. Jadi anaknya kecil-kecil, yang paling kecil 2 tahun, terus ada yang TK, terus ada yang SD gitu loh, pokoknya masih tempelnya tuh jaraknya dekat-dekat. Mereka tuh lari-lari semua di alun-alun. Udah, nanti kalau udah adzan pulang gitu. Begitu adzan, udah yuk pulang. Sampai rumah asar, dikasih makan, mandi, tidur. Kan capek tuh habis lari-lari alun-alun panas-panas itu ya Allah. Terus begitu anaknya tidur, ibu ini baru makan, terus dia ya udah bisa selesai beres-beres gitu. Itu juga salah satu trik bawa ke alun-alun. Kebetulan rumah beliau dekat. Nah, omai di sana ke alun-alun ayo jauh. Gitu. Tambah capek ya sampai rumah. Gitu. Jadi semoga dicari celahnya masing-masing. Kalau ibu-ibu enaknya bagaimana, leganya gimana biar bisa lebih tenang menghadapi anak-anak yang ada. Kalau ada tamu itu gimana ya? Anak saya itu tidak pinjam HP, tapi dia cari kesempatannya kalau ada tamu kayak misalkan diingatkan, kan tahu ya sih abinya apa uminya lagi repot ada tamu, terus dia malu kan kalau anaknya Rean, jadi dia cari kesempatan Kalau kayak gitu Bu, berdasarkan pengalaman dan sharing sama ibu-ibu yang lain, itu dibuat kesepakatan menjadi jadi jatah waktu main HP-nya itu terambil kalau dia ambil di tamu. Misalnya boleh main HP malam misalnya ya habis sholat isya, apa kalau udah sholat tapi gimana terserah lah monggo. Tapi kok itu diambil pas ada tamu, ya kita bikin malam-malam itu kesepakatan. Besoknya nggak boleh main HP lagi. Atau pas jadwal hari itu main HP, pas diambil. itu kan anak saya itu udah SD kelas 2 tapi nggak dibilangin dia nabrak. Ya itu kan dibilangin kok apa ya beradu argumen seperti itu. Jadi
misalkan dia sudah besar ya akhirnya bawaannya mau sholat asar tidur nggak mau pinjam HP juga nggak mau sholat terus dilihatin lagi tidur malah tidur ya penting mana ya sholatnya apa lebih baik dia tenang tidur gitu ya saya tak bingung maksudnya mempelajari psikologi yang kita maksudnya pinjam HP misalkan tapi nanti sholat gitu tapi nanti kalau nggak dipinjemin jadinya dia nggak sholat malah bablas tidur itu gimana ya Bu ya? Itu bisa dengan cara jadi ngobrolinnya itu pas nggak ada masalahnya Bu nyari merasa sakit gitu loh, nggak ketika anak-anak bermasalah terus baru kita obrolin tuh enggak, tapi kita bikin perisanya dulu sila dolanan HP boleh dolan ya tetap harus sholat, tetap harus dikasih itu sholat. Itu kalau yang khawatirnya itu pernah ada Bu nyari di kasus ya di beberapa ada remaja tuh tawar-menawar di MA itu, gimana kalau aku boleh pacaran tapi nanti aku janji aku bakal hafiz 30 juz. Anak-anak tuh gitu nggak bisa, tidak bisa, keburukan itu beriringan dengan kebaikan. Akhirnya terus dinasehati dengan yang lama, akhirnya anak itu terus ya kulintang alhamdulillah bertangani gitu ya. Nah itu bisa dari jadi ngomongnya nggak pas saatnya punya dan jangan harap satu kali ngomong terus berhasil itu ya enggak, proses. Siapa tahu sekarang kelas 2 diomongin nanti manut di kelas 4 itu bisa jadi, manutnya di kelas 5 itu bisa jadi, daripada dari sekarang nggak dibilangin malah besok tambah parah gitu. Semangat. Itu kalau ada temannya ya mau, tapi nggak ada temannya ya nggak mau, karena kan anak saya perempuannya 1, jadi bayinya itu kan laki-laki 4, jadinya saya perempuan kalau ada teman perempuan ngaji ikut ngaji, tapi kalau nggak ada temannya juga nggak sepakat. Terus alasannya banyak banget. Karena cari celah ya, cari celah gitu. Nanti bisa diajak ngobrol pas santai Bu nyari, pas nggak ada masalahnya itu diajak ngobrol ya, semangat gitu ya Ibu. Jadi ini yang membuat kita sebagai orang tua terkadang lepas kontrol ketika menghadapi anak, ya lagi sedih, ya lagi kemerungsung, ya lagi pengen nangis dewe, ya ora kok bernangis banget. Iya, kalau misalnya nih kondisi kan kita kadang-kadang pulang sore capek, terus anak itu kan langsung gini, ini ajarin PR gitu kan. Nah, terus saya itu masih sampai saya bilang gini, ya nanti tak ajarin ya, nanti habis maghrib sekalian aja, habis ngaji gitu. Kalau kayak gitu apa ya? Nggak apa-apa, saya tunda. Nggak apa-apa. Atau ada kerjain dulu, nanti Umi periksa gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama kayak misalnya ketika anak-anak mau curhat, kok kita lagi nyapu, apa kita lagi goreng tempe, apalagi apa. Kalau anak-anak mau di samping nggak apa-apa. Tapi kalau ada anak-anak kan, kalau anak saya tuh nggak mau. Enggak, aku lagi ngomong, Bunda ngetik mulu. Oh, oke. Kalau mau cerita sekarang, apa sambil Bunda ngetik, apa nanti tunggu Bunda selesai. Terus nanti nawar, Bunda dulu gimana yang ngetiknya diberhentiin dulu. Tak dengerin mau cerita apa. Jadi dilihat saja anak-anak bisa dikompromikan atau tidak, seperti itu. Karena intinya adalah anak merasa disayangi dan anak merasa dicintai. Jangan sampai anak ngerasa aku nomor 2 nih gitu. Nah itu PR sih. Dia bukan dia ya kan, bukan kayak PR-nya ini. Iya. Ya, Kamil itu besok SD-nya itu pengen sama saya. Tapi apa di sisi lain Jangan nangis Muhammad nih. jangan nangis. Malah nangis. Dia itu kan dari kecil tuh dia tekannya sama adiknya ya apa-apa itu sama adiknya. Oh iya yang dia sama kakaknya dia kemarin. Jadi dia iri sama mbaknya. Masa mbak sama Umi terus? Itu yang disebut egosentris Ibu. Melihat dari satu sisi saja, belum bisa melihat dari sisi yang lain. Mau terus Besok aku SD nih sama Umi wae yo. Tapi Umi ngajar kelas 1 yo gitu. Ayo enggak, Umi belum pernah ngajar kelas 1 di sana gitu. Yuk besok aku sekolah di mana ya? Yo kamu mau sekolah di mana gitu ya. Kemarin tapi Bu Ida suruh aku sekolah di SDT gini. Biar dekat gitu. Tinggal tahu yuk. Yuk. Nah besok mau di mana?
tapi aku pengen karo Umi gitu ya, dipikirin besok aja lah. Besok apa nih? Di itu Bu Marni, di apa dikasih tahu plus minusnya, kalau di mail sambil kalau di SDIT yang memang deket Umi, tapi Umi memang nggak ngajar kelas 1. Mbak dulu juga waktu kelas 1 nggak sama Umi, itu dikasih tahu ya sekolahnya di sama Umi tapi tetap nggak bisa ketemu Umi. Apa konsekuensinya? Tanginnya putus isi. Bu, 6:30 udah sampai SD, apalagi dari piket saya nganter anak saya tuh guru SD. Kita tuh udah berjajar itu siapa? Assalamualaikum ya Allah. Nah itu dikasih tahu konsekuensinya. Nah kalau sambil di SDTK, sambil memang nggak bareng Umi, tapi mangkatnya isoman, misalnya gitu. Pulangnya deket. Itu biar nanti memilih sendiri Bu. Biar memilih sendiri gitu. Itu anak saya tuh juga memilih sendiri. Anak saya tuh kelas 1 yang ini di SD Muhammadiyah itu ya bingung. SD Muhammadiyah apa SDIT? SD Muhammadiyah apa SDIT? Bolak-balik SD Muhammadiyah apa SDIT? Ya akhirnya dijelaskan, pilih sendiri mau yang mana. Nanti konsekuensinya kalau di sini berarti konsekuensinya ini. Di sini berarti konsekuensinya ini. Karena kan pasti ada kelebihan masing-masing dan ada yang program-program yang menonjol di kelebihan itu. Dan nanti tinggal anak-anak mengikuti konsekuensinya. Bel neng gone Umi ya berarti makane isu takene si iso ora gitu misalnya. Oh nek neng kene lebih santai bareng sama siapa gitu. Gitu ya Ibu ya, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana caranya biar nggak mudah marah saat anak berulah? Saya suka ini slide-nya cantik ya di sini. Terus, nah ini pahami masalahnya. Fokus pada masalahnya bukan pada respon. Nah ini PR kita sebagai ibu-ibu karena kita secara fisiologi, secara otak, emosi kita tuh dari otak kanan loncat ke otak kiri. Jadi kalau seorang perempuan emosi itu emosinya tuh dari saraf otak kanan loncat ke otak kiri, tangtung. Makanya ketika ibu-ibu sedang marah, kalau sambil goreng nasi kita bisa sambil ngomel-ngomel nggak Bu? Bisa. Sambil nyapu bisa sambil netes air mata nggak Bu? Bisa. Karena emosinya loncat dari otak kanan ke otak kiri. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu emosinya hanya di otak kanan. Sehingga kadang kalau bapak-bapak sedih, sakjane sedih ora tau Bu. Sedih. Hatinya biasa wae. Lapor piye meneh. Itu pernah di MA tuh ada jenguk anaknya. Udah lama nggak dijenguk umnya. Masya Allah kamu gimana? Abinya ya udah dia baca. Itu loh anaknya itu loh udah lama nggak ketemu. Lakon ngapa? Kayak ya nggak kangen apa? Ya kangen gitu. Tapi ya datar. Kenapa? Karena Allah fitrahkan emosinya tidak loncat di khusus betul-betul tersimpan di otak kanan. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika laki-laki sedang emosi dia tetap bisa bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah untuk kita. Ya Ustaz Ferdinand, ikut dengerin kan? Jadi besok kalau punya istri sambil ngomel-ngomel sambil goreng nasi itu nggak apa-apa. Kuliah gitu. Karena fitrahnya memang seperti itu. Nah, maka tantangan kita sebagai ibu-ibu adalah terkadang kita itu fokusnya ke respon anak-anaknya. Bocah kok anak kok rewel banget. Padahal masalahnya sepele misalnya. Misalnya masalahnya masnya cuma pingin minta digendong, tapi mas itu nggak ngerti karena jaluk digendong karena batinnya kok Umi kok ke adek terus akhirnya dia rewel. Nah terkadang kita tertipu dengan respon anak-anak itu. Anak orang rewel banget udah dikasih makan, udah susu, udah minum, udah semua mandi, udah kok masih rewel. Nah terkadang kita fokus ke respon padahal seharusnya kita fokus kepada masalahnya. Masalahnya apa? Nah itu yang perlu kita lihat lebih jernih lagi. Kayak contohnya sambil oh sakjane kok iki kangen karo Umi ya Mil, pengin bareng. Nah, itu kan masalahnya. Hanya sambil merespon, "Alah, aku nggak pernah sekolah bareng Umi, Mbak terus." Nah, itu adalah respon gitu. Gitu ya. Jadi kita pahami masalahnya. Pahami dulu. Pahami biar kita bisa mengerti. Itu harus bagaimana mensikapinya dengan bijak. Nah, terus evaluasi peran kita sebagai orang tua. Kalau anaknya udah seperti itu, terus ibunya bagaimana? Gitu. Ada satu rumus untuk mendengarkan anak-anak itu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad 7 hari. Itu 6 telinga dan 1 mulut. Ibaratnya mendengarkannya itu jauh lebih banyak daripada menasehati anak-anak gitu. Jadi dengerin, nanti kalau udah didengerin anak ngerasa kita sudah mendengarkan,
dan nanti baru kita masuk memberi nasihat. Jangan ketika anak baru nyemplung terus nasihati. Ya sama kayak kita lah ya Bu, kita lagi curhat ke temennya baru aku ngerti gak, aku tadi sedih banget, lalu baru gue sedih, aku mas ceritanya dipotong itu kan gak enak ya kan, gak jadi cerita. Ini sama juga anak-anak juga, beda kalau kita mau curhat Bu, saya mau curhat, oh iya ini tuh gini Bu, oh dengerin aja dulu, nanti kalau dia udah lega, nah baru kita masuk ke nasihat dan lain sebagainya, itu jauh lebih gampang gitu ya. Tapi itu memang tantangan sih Bu, dengerin, bersabar untuk nggak ngasih nasihat itu tantangan yang luar biasa. Ya tau Bu, nih aku gini dan cerita dulu, nanti masuk fase nasihat. Ini perlu belajar menahan untuk memberi nasihat. Bukan tidak boleh memberi nasihat, harus memberi nasihat tapi di waktu yang tepat. Kalau adabnya ya sudah nggak boleh di depan umum gitu ya, tidak boleh di depan umum. Jangan di depan teman-temannya, di om yang kon Bali, yuk seneng-senengnya mesti kandra nih kon Bali. Nggak pulang-pulang udah ada di depan teman-temannya, nah itu jangan rusak harga diri anak. Ya sama kayak kita nanti dimarahin di depan teman-temannya, kok yo malu ya Bu ya. Mau tanya Ustaz? Iya monggo. Ini anak saya kan itu kalau pulang sekolah dia pengen main. Tapi saya bilang ini kan hari siang hari, nggak ada anak-anak main, sementara jangan main keluar, kita di dalam rumah aja. Dia izin, tapi sama saya nggak tak izinin. Akhirnya dia diem. Terus malah dia tanya balik, Mama mau bobok siang nggak? Ya mau, ya ada dulu bobok. Nanti ada boboknya nanti, sekarang Mama dulu yang bobok. Jadi dia mencari. Giliran saya bobok, nanti bisa bangun tidur, itu anak udah nggak ada. Nanti saya tungguin di rumah. Dia pulang. Asal dia pulang si Adan pulang. Katanya, Kakak tadi kemana? Kan Mama udah ngelarang nggak boleh keluar. Ini yang siang hari nggak ada teman main. Ada kok Mak. Kan tadi Mama bilang Kakak kalau mau keluar suruh izin. Nah Mama Kakak udah izin sama Mama. Tapi sama Mama nggak diizinin. Ya udah. Kakak suruh Mama tidur, begitu Mama tidur saya pergi main. Terus kita jawabnya gimana? Gimana Ibu? Ayo sharing. Itu si Mutia yang sekolah di sini. Oh yang masih Mutia gede. Anak saya itu ya. Dia kan kalau pulang sekolah nggak mau diam, dia maunya langsung main, nggak mau istirahat. Ada yang sharing Ibu gimana? Terus yang kedua, oh masih ada. ya, itu kan saya cuma sekedar ngasuh sementara nanti, dan ayah kandungnya kalau mau nikah kan dia ikut sama ayahnya. Dan terus akhir tahun ini kan dia ceritanya ayahnya mau nikah, terus anaknya ini mau diambil jangan, tapi anaknya nggak mau, malah anaknya bilang udah ayah nggak usah datang ke rumah Mama, jangan mau ketemu sama ayah karena ayah jahat. Saya mau di sini aja, saya mau sekolah di sini. Bahkan kemarin dia pulang, dia mau ngambil, jadi sekolahnya di sini mau berhenti, mau diambil, mau dipaksa, tapi anaknya yang nggak mau malah nangis, malah dia pergi. Udah gitu ya, malah ayahnya menyalahkan saya, kamu ngajarin anak saya gimana? Kok bisa anak saya jadi nggak mau ikut sama saya sebagai ayahnya? Kan saya jadi, itu jawabnya kayak gimana? Nah, nanti dia mau suatu saat lah, kapan harinya, kapan bulannya belum tahu, cuma dia udah kasih kabar dia akan datang. Pokoknya mau nggak mau anak saya mau saya bawa biar ikut saya dan ikut memperkenalan sama ibu ini ibu sampingnya gitu lah Pak, sama ibu sambungnya gitu ya. Tapi anaknya nggak mau, dia bilang ayah itu jahat, kakak itu nggak punya ibu, kakak itu punya ibu cuma satu, ibu kakak itu yang sudah nggak ada, yang udah disayang sama Allah, udah diambil sama Allah. Aku maunya di sini sama Mama. Jadi dia manggil saya tuh Mama. Kalau saya mau dibawa gitu dia. Kalau saya mau dibawa, Mama juga ikut. Dia nggak mau kenal sama ibunya ayah yang baru. Nah di situ saya ya mungkin
nanti nggak selesai dia sekolah TK-nya di sini karena ayahnya mau maksa ambil. Dan saya udah kasih ini arah gitu, tapi dia nggak. Nanti malah dia semakin lama di sini, saya semakin kehilangan anak gitu. Sebenarnya sih enggak akan kehilangan. Cuman karena anakmu tuh yang nggak mau ikut kamu karena dia ngerasa ibunya nggak mau digantikan. Jadi maunya itu mama manggilnya nggak mau ibu. Yang saya panggil ibu itu cuma ibu kandung saya gitu. Jadi dia ngomongnya dewasa banget. Ini kalau saya tanya, lah kamu itu ibu sama mama itu sama, cuma manggilnya aja yang enggak. Dia menganggap saya mama ya mama, bukan ibu saya udah nggak ada. Jadi dia tetap manggil saya mama, nggak mau manggil ibu, tetap mama. Begitu juga nanti kalau ayah punya yang baru, dia nggak mau manggil ibu, dan saya nggak mau maunya manggil mama. Tapi saya nggak mau ikut, saya maunya di sini. Ini rumahnya aku sama rumahnya Dede Rasyad. Dan nanti aku SD-nya mau sekolah di SD Teki yang di tempatnya mama kerja. Mama kalau pagi kan kerja di situ, aku kan juga ikut. Jadi nanti aku mau sekolahnya di situ. Oh ya, karena ya kalau udah cerita kayak gitu, ayo mau nangis, tapi dia juga bukan hak saya gitu. Saya cuma di depan sementara. Ayahnya kerja, ayahnya tidak punya pendamping baru. Itu solusinya gimana supaya Solusinya bagaimana? Masya Allah ya. Jadi Allah pilih siapa namanya? Mutia. Yes. Allah pilih Mutia, semoga Mutia menjadi anak yang kuat. Yang pertama dulu tuh, kenapa nggak main? Itu diberitahu Bu. Kenapa kok ibu ngelarang Mutia main? Karena anaknya cerdas, bisa membolak-balik cerita itu. Dikasih tahu Mutia, mama nggak ngizinin Mutia main itu karena karena ibu tadi alasannya nggak ada teman. Karena ini membuktikan ada mau temennya gitu. Ya memang ada sih. Kalau beda dengan alasan misalnya, kenapa nggak boleh? Karena di luar panas. Mama khawatir. Alifah. Loh, nama anakku deh. Mama khawatir Mutia kepanasan, terus nanti jadinya pusing misalnya, atau nanti jadinya sakit karena kan ini pulang sekolah gitu. Jadi mama maunya istirahat aja biar Mutia nggak sakit karena mama sayang sama Mutia. Diberikan saja maksudnya apa yang sesungguhnya. Kalau alasannya cuma main nggak boleh, anak itu akan membuktikan, atau anak itu akan membuktikan main gitu, aku nggak sakit kok misalnya gitu. Itu terus terang saat dia menjawab kayak gitu saya udah nggak bisa jawab lagi. Udah untuk besok aja, untuk besok misalnya. Atau misalnya kalau siang tuh bobo siang biar malam bisa hafalan lagi misalnya, bisa murojaah misalnya. Nah ketika anak itu tetap mencuri kesempatan untuk main, kita lihat aja malamnya dia bisa murojaah nggak, atau tipenya seperti anaknya Bu Budi, walaupun dia nggak apa-apa main tapi aku membuktikan aku bisa kok gitu misalnya. Ya sih kalau itu memang iya sih. Nanti ya jam 8 pasti disuruh tidur, udah tidur habis maghrib. Kadang saya suka lupa ngajarin dia Iqra, dia ngingetin, mama udah sholat maghrib belum? Kalau udah, kan aku mau belajar Iqra. Masya Allah. Iya, kadang gitu sih kalau ini, tapi kadang ya enggak juga. Jadi kalau yang untuk main, sampaikan saja kekhawatiran ibu. Kekhawatiran ibu apa? Misalnya kita khawatir anak kan main siang-siang panas ya, takut nanti jadi demam apa kecapean apa gimana, itu disampaikan. Ya soalnya saat itu kan emang di satu sisi dia udah izin, tapi di sisi lain aku memang ngelarangnya, yaitu ngelarangnya tujuannya seperti itu, tapi ternyata dia Tapi ibu paham menyampaikannya mungkin. dengan ya. nggak ada temennya, dia buktiin ada kok temennya. Iya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua tentang bahwa akan ada ibu baru dan lain sebagainya. Dari beberapa. Sebenarnya antara jahat sama galak itu apa itu? Kenapa? Galak sama jahat itu bedanya apa? Soalnya dia membedakannya seperti itu. Gimana? Dulu dia sempat ikut budenya, dia nggak mau di sana lagi waktu di kebumen karena bude itu jahat. Tapi begitu kenal saya di sini, langsung dia nggak mau lepas dari rumah saya dan bilangnya kalau mama baik gitu. Jadi
Mama cuman galak, dia bilang. Kalau mama galak, kalau berarti sampai dia level di sana jahat. Jadi jahat sama galak itu bedanya gimana gitu. Tanya ke anaknya. Tanya Tanya ke anak. Setiap saya tanya dia nggak mau. Ya, Kadang anak-anak broken home seperti itu, Bu, level emosinya tuh sudah dalam. kalau dia menganggap saya itu galak. Kalau mama itu galak, kalau mama di sana itu jahat gitu. Tapi jadi aku tanya galaknya galak apa, terus kalau yang dia jahat itu jahat gimana, dia nggak mau jawab. Karena dia sudah kaya dengan pengalaman rasa-rasa itu tadi, gitu, saudara. Dia sudah tahu, mungkin dia udah pernah dijahatin, mungkin dia bisa membaca situasi dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Nah kalau untuk yang tadi itu, yang tentang ayahnya dan lain sebagainya dia nggak mau, itu diceritakan gini Bu, trauma anak broken home trauma yang paling menyakitkan adalah satu, ketika orang yang disayanginya itu saling menjelek-jelekan satu sama lain. Itu trauma terbesar. Di semua kasus broken home, berdasarkan penelitian, baik yang saya temui langsung atau baik yang datang atau yang cerita, baik anak-anak yang cerita langsung atau dari siapapun yang cerita, itu trauma yang terbesar adalah ketika saling menjelekkan sesama yang dia suka, yang dia sayangi. Dia menyayangi mamahnya, jenengan. Dia menyayangi ayahnya. Tapi ketika mama sama ayah ini saling menjelek-jelekan dan itu diucapkan ke anaknya, kamu jangan sama mama itu bikin papa nggak punya anak, bikin kamu tuh nggak mau sama. Nah itu sakit hati yang paling dalam. Dan yang paling dikhawatirkan anak-anak broken home adalah dia tidak mendapatkan cinta di tempat yang baru. Itu yang harus diyakinkan ke anak itu. Di sana nanti mama sayang. Betul, memang anak itu tidak mau ada ibu yang tergantikan, karena anak ini cerdas, karena memang ibunya yang sudah meninggal itu. Tinggal nanti jangan bilang ke ayahnya, ayahnya suruh kesini aja nggak apa-apa, dia ketemu aku. Oh iya, konsultasi dulu ya. Suruh kesini aja nggak apa-apa, ketemu sama saya. Ini jadi PR. Jadi saya juga udah sering nasihatin juga ke anaknya, kalau ini kan kakak kan sama mama cuma sementara doang. Waktu itu kan ayah masih repot, dia nggak bisa menjagain kakak. Ayah kan harus kerja. Jadi kan sekarang kan ayah kan mau punya mama baru, karena kakak nggak mau manggil ibu. Nggak apa-apa. Nah itu harus ada sisi legowo dari ayahnya. Nggak apa-apa. Manggilnya apa sementara misalnya. Iya, sama mama baru. Jadi nanti kakak ikut sama ayah, udah nggak ikut sama mama di sini lagi. Tapi dia tetap nggak mau, bahkan semangat. Kemarin ayahnya pulang ya dia berangkat lagi dengan tangan kosong karena memang anaknya nggak mau. Besok kata-katanya bisa diganti Bu. Walaupun kan tadi ibu kata-katanya udah nggak sama mama lagi, besok diganti. Walaupun kakak ikut ayah, kakak masih bisa tetap video call sama mama. Jauh lebih enak gak? Ya kan? Walaupun kakak ikut ayah, kakak masih bisa telepon sama mama. Walaupun kakak ikut ayah, kita masih bisa ketemu nanti kalau liburan. Walaupun kakak ikut ayah, kakak bisa telepon mama kapanpun kakak mau. Itu jauh lebih menenangkan di sisi anak-anak daripada kita bilang kakak di sini cuma sementara, besok lagi ikut ayah. Udah bukan sama mama lagi, itu menyakitkan. Jadi di balik kata-katanya, walaupun kakak ikut ayah, kakak masih bisa video call sama mama. Walaupun kakak ikut ayah, kakak masih bisa cerita, kakak masih bisa curhat sama mama, gitu. Kata-katanya dibalik. Walaupun ayah menikah lagi, kakak nggak dapet ibu baru, ibu kakak cuma satu. Terus dia siapa? Dia adalah orang yang wajib dihormati karena dia yang ngurusin ayah. Apa ya Ustazah bahasanya? Gimana kalau di Islam? Gitu kan ya? Ya jadi ibunya juga. Ya jadi ibunya juga, tapi untuk proses emang bantu merawat misalnya. Tapi Ibu proses yang keduanya mungkin bahasanya gitu. Ibu kakak ya tetap kakak, tapi yang nikah sama ayah dia harus dihormati juga. Tapi tidak menggantikan ibu yang pertama. Gak apa-apa, besok aku ketemu sama anak. Gitu ya Bu ya, kita lanjut ya, kembali ke rektor. Ya terus, nah ini rubah mindset kita nih saat stresor anak datang. Jadi agar kita bisa menyikapi dengan bijak, yang pertama apa tadi? Pahami responnya, pahami masalahnya dan tidak fokus kepada respon. Terus pahami diri kita dulu. Terus yang ketiga adalah rubah mindset kita, rubah cara sudut pandang kita saat
stresnya datang atau saat anak-anak itu menunjukkan eksistensinya. Nah, ketika kita menanggapinya dengan rasa sedih, maka kita bisa saja tuh bilang, wah ini berat banget nih anakku, nakal banget nih, gimana ya kok anakku nakal banget ya. Nah, itu maka respon-respon yang negatif. Yang di sini ini respon yang negatif. Nah di sini itu respon yang positif. Respon yang negatif itu cenderung membuat kita tambah, ibarat sedih itu kita tambah kebleksek lagi jadi tambah sedih dengan kesedihan kita. Langsung menyimpulkan sepihak. Nah, menyimpulkan kayak, wah ini anakku kayak gini gara-gara main sama dia nih, gitu kan? Anakku kayak gini gara-gara ini nih. Atau menyalahkan diri sendiri. Kayaknya aku nggak mampu udah jadi ibu yang baik untuk anak-anakku. Pernah kayak gitu? Sering. Kayaknya aku nggak kuat deh. Aku nggak ngerti deh harus gimana. Nanti aku sendirian. Terus pasangan cuek. Nah ini biasanya problem-problem yang misalnya suaminya tidak bisa diajak bekerja sama dan lain sebagainya. Nah ini adalah respon-respon negatif yang membuat kita tambah stres. Maka jauh lebih baik di hadapi dengan sesuatu yang positif. Jadi kita mengamati, menggali potensi, terus apa yang bisa dilakukan. Ada satu hikmah yang baik, ada satu ada tausiah yang sangat bagus di parenting itu bilang, jadi ketika anak-anak berbuat ulah yang level nakalnya kok naik, itu kita bisa, justru itu jadi ajang kita berkomunikasi ke Allah kan. Allah mau mengajarkan apa ke saya. Jadi Allah akan memberi pelajaran apa ke saya sehingga anak kita jadi lebih hebat dalam tanda kutip gitu. Nah, kok aku dikasih ujian kayak gini ya sama Allah? Kok aku dikasih ujian misalnya anakku berkata kasar karena main game gitu. Allah mau ngajarin apa ya ke aku gitu. Nah, itu dirubah mindset kita. Kayak tadi kata Ustazah ini kan, berdoa jangan jangan menyandarkan diri kita ke gimana itu? Tadi Ustazah ini bilangin, Allah jangan serahkan diri urusan diri iya itu doa. kepada La takilna ila anfusina tarfata ain, doa dari Rasulullah Ustazah. Jadi doanya itu, ya Allah jangan serahkan diri kami kepada diri kami sendiri untuk urusin diri sendiri gitu. Walaupun sekejap, karena memang kalau di Islam itu kan diajarkannya ya bahwa la haula wala quwata illa billah kan gitu ya. Jadi kita nggak punya kemampuan, Allah yang berkuasa. Jadi kalau ada masalah kembalinya ke Allah dulu gitu ya. Ini bisa jadi terima kasih Ustazah Hani. Ini bisa jadi respon yang positif. Jadi misalnya stres itu datang, itu dikembalikan lagi ke Allah dengan komunikasi apa ya kan? Ya Allah mau ngajarin saya apa nih? Hikmahnya apa nih kalau dikasih ujian seperti ini gitu. Maka itu diserahkan, jangan menggunakan kekuatan kita ya, siapalah ya kita yang bisa memecahkan masalah yang datang ke kita. Maka mau ikutan ngomong sini apa gitu ya, jadi dikembalikan lagi gitu. Nah itu bisa mengoptimalkan sisi-sisi positif yang ada kita. Apa yang harus di-upgrade tuh gitu. Aku harus bisa apa nih, kayaknya anakku butuh ilmu lagi gitu ya. Nah ketika kita berpikir seperti itu, maka stres itu tidak selalu berkonotasi negatif. Tantangan itu tidak selalu berkonotasi negatif, tapi sejatinya akan ada selalu pembelajaran dalam setiap perjalanan pengasuhan. Saat mengasuh anak pertama dengan anak kedua, nambah lagi anak ketiga, nambah lagi anak keempat, itu kan selalu ada perkembangan diri kita berbeda saat dibandingkan saat kita masih gadis misalnya, sejauh kualitasnya jauh lebih berkembang. Penasaran ya. Kenapa? Penasaran itu bagus. Ada yang gerak-gerak kayaknya tuh ya. Kalau aku catat boleh. Nah, terus mengenali emosi diri. Bagaimana keadaan emosi kita saat anak-anak sedang berulah? Apakah kita sedang lelah, sedang stres, yang tadi itu ya? Apakah kita kurang tidur? Ibu-ibu kenal perasaan ibu sendiri nggak sih? Coba, Ibu Sri Darmani mana? Oh tadi udah jawab, udah ditanya. Bu Danti? Oh iya. Udah ditanya belum tadi? Belum. Tanya Bu. Belum. Bu Danti, apa perasaannya sekarang? Saya kalau capek kerjaan, ngantuk, kadang sasarannya ke anak. Nah, bagus, berarti sudah tahu. Terus solusinya gimana? Paling saya tinggal tidur, alhamdulillah anak-anak saya ngerti. Alhamdulillah. Oh, iya, ibu lagi capek, jangan berisik. Yes, alhamdulillah, nikmat banget itu Bu kayak gitu. Ya. Terus ibunya Mas Azam mana?
Oh iya, oh sudah ditanya. Maksud kamu perasaannya gimana sekarang? Oh iya, punya siapa itu? Gimana perasaannya sekarang, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, baik. Terus ibunya Mas Zafran. Mas Zafran yang mana nih? Bu Rizky mana Bu Rizky? Saya. Oh, itu beda. Terus Bu siapa ini? Muhammad Zidan ya? Zidan. Mana? Oh iya. Bagaimana perasaan hari ini bundanya Mas Zidan? Kalau hari ini ya senang. Oh, hari ini ya senang. Oke. Kalau hari ini sih senang gitu ya. Terus Dia memang masuk. kayaknya koma ini. Terus ditunggu sampai titik. Terus Ya kalau seperti saat di rumah misalnya memang karena kalau capek seperti itu ya memang kadang memang anak dari mungkin memang sering menjadi sasaran, tapi memang akhirnya nanti ya memang itu kita menyingkir tidur memang menyingkir tidur. Anak-anak ngerti ya? tahu karena kebetulan ini kan ada kakaknya yang besar biasanya main sama kakak-kakak. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti sudah kalau tidak ada Allah mudahkan ya. Terus Bu Marni mau ditanya gimana perasaannya Bu Marni? Gimana ya? Gatal kok. Saya itu ya nanti semoga nek sambil itu ketika pelajaran itu bisa ya, tapi dia masih rasa malunya itu masih tinggi banget itu. Gimana ya, kapan dia akan menjadi Bukan membandingkan anak-anak ya, bukan membandingkan anak-anak, tapi memang untuk anak-anak yang sensitif, yang pemalu, yang peka. Ada anak-anak yang kalau disakitin temannya tuh sakitnya sampai 2 minggu, ya ada? Sampai 3 minggu tuh anak saya tuh, Alifah. Kan pemalunya minta ampun. Nyaman ya di kelas berapa? Kelas 4 dia baru berani sekolah, baru ya besok sekolah. Nggak apa-apa Bu, maksudnya itu ada fasenya sendiri-sendiri gitu. Jadi yang penting apa sih? Indikator anak itu baik secara mental satu, fungsi individunya tuh berjalan dengan baik. Individu sebagai anak-anak, individu sebagai anak-anak tuh kayak gitu tuh, dia tahu apa yang dia mau, dia berani ngungkapin, dia mau cerita ke orang-orang yang dia anggap nyaman, nggak ke semua orang Bu Marni. Zafran juga pas pertama kali ketemu konseling ya nggak ada suaranya sama saya. Nah sekarang sebenarnya ini apa ya? Apa coba ini namanya meja gitu ya. Terus deh Bu Marni, alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi perasaan. Ibu bundanya Mutia, oh sudah tadi. Mutia satu juga. Oh Mutia satu ah, mana lagi? Silakan Mutia dua. Oke. Bu Budi, gimana perasaannya hari ini Bu Budi? Oh nggak ada yang dibawa, baiklah. Terus yang pakai baju hitam belum absen ya Bu? Oh sudah yang ini, yang Bu Nana. Oh Haji. Gimana perasaannya Bunda? Bu Nana ini. Oh Bu, saya mau bertanya juga. Jadi kan kalau Hanji itu tipe yang dia lebih perasa. Kalau misalnya ada sesuatu yang dia nggak cocok nih, kadang dia bertanya-tanya, Bu, dia kok sama aku begini ya Bu, padahal aku sama dia nggak gitu. Itu gimana ya Ustazah? Terus dia lagi posisi ini, kadang ini adiknya tuh lebih perhatian sama orang lain. Kok dia lebih perhatian sih sama orang lain, padahal kan kata ibu yang nomor 1 keluarga gitu. Kenapa kok ini enggak seperti itu? Terus ngejelasinnya gimana Ustazah? Sama di rumah kan ada banyak keluarga, nggak cuma saya dan parenting kita beda-beda cara mendidiknya, beda-beda. Menjelaskan ke anaknya supaya kalau ibu tuh begini, beda sama bule apa beda sama mami itu gimana? Baik, langsung jawab aja. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi Bu? Dia kalau misalnya mendapat misalnya nggak Oh yang cocok, sensitif yang sensitif itu. Kenapa? Kebaperan sendiri gitu. Iya. Itu mulai bisa dijelaskan mungkin misalnya nggak apa-apa karena setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi kalau sayang itu nggak kayak bunda sayang ke kakak kayak gini, ada teman-teman yang rasa sayangnya itu berbeda gitu.
dan kita nggak bisa paksa itu. Misalnya kalau kakak dipaksa sama temennya, mau apa nggak mau, sama temennya juga nggak mau, maka itu akan melonggarkan toleransinya dia gitu, untuk berteman. Dan nggak apa-apa, dan kakak juga nggak bisa sekarang ya, maksudnya lebih kompleks, anak-anak tuh bertanyanya jauh lebih sensitif sekarang. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dia nggak mau temenan sama kakak, kakak bisa temenan sama yang lain, bukan berarti dia nggak sayang. Tapi yang bagus malah berteman sama siapa saja di kelas itu, nggak pilih-pilih gitu. Itu bisa dijelaskan, bukan berarti dia marah. Kalau anak-anak sensitif tuh kebutuhan hatinya tuh bisa jadi prioritasnya dia. Aku tuh dianggap, aku tuh sayang, aku tuh nggak dicuekin gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, yang prioritas keluarga. Siapa itu? Adiknya. Oh, adiknya ya. Jadi dia lebih perhatian, kan ada keponakan, ada sepupu dia satu. Dia lebih suka main sama sepupunya daripada sama kakaknya. Mungkin karena cara mainnya beda. Kalau Nganji lebih ke fisik, kalau adiknya kan perempuan jadi perhatian. Gini mainnya gini. Kalau Nganji ayo lari ke sana ke sini, main tembak-tembakan dan segala macam. Nah, kadang adiknya nggak bisa ngimbangin, atau pas adiknya minta main malah kakaknya lagi capek, jadi adiknya jadi nggak mau main sama kakak. Ya dikasih pengertian aja, Bu, nggak apa-apa. Justru dengan perbedaan-perbedaan itu tuh menjadikan momen ke anak-anak untuk mengerti bahwa orang itu macam-macam, Kak. Manusia bukan manusia, berat amat ngomong anak-anak manusia ya. Misalnya sifat orang tuh memang beda-beda. Kakak sifatnya begini, yang ini sifatnya begini, yang ini sifatnya begini. Memang berbeda-beda, tapi yang penting harus saling sayang misalnya, walaupun cara sayangnya berbeda-beda gitu ya. Terus yang pola pengasuhan yang berbeda-beda itu bisa kita terapkan dengan ngasih tahu ini, Bu, kalau sama bunda itu begini peraturannya, kenapa kok sama tante nggak gini, sama ama, sama nenek, sama ami segala macam kok beda. Kita bisa kasih pengertian bahwa mungkin mereka belum tahu